Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dina Hezia, dan dalam video kali ini kita akan membahas salah satu kejahatan berat dalam Islam, yaitu perampokan atau hirabah. Kejahatan ini bukan hanya merugikan secara materi saja, tapi juga mengancam jiwa dan keamanan masyarakat. Mari kita bahas bersama-sama. Jadi, hirabah secara bahasa itu berarti perang atau pemusuhan. Secara istilah, hirabah adalah tindakan kejahatan bersenjata yang dilakukan secara terang-terangan untuk merampas harta, merusak, melukai, bahkan membunuh di jalanan atau tempat umum sehingga membuat orang itu takut keluar rumah. Contohnya, perampok yang bersenjata menahan orang di jalan, mengambil barang mereka, melukai, atau bahkan membunuh. Ini bukan cuma sekadar pencurian, tapi kejahatan yang mengganggu ketentraman publik. Dasarnya sangat jelas dalam Al-Quran, yaitu sesungguhnya pembalasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi ialah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang atau dibuang dari negeri tempat tinggalnya. Quran Surat Al-Maidah ayat 33. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memandang hirabah sebagai kejahatan luar biasa yang wajib ditindak secara tegas. Hirabah tidak bisa dijatuhkan begitu saja, harus ada bukti kuat seperti pengakuan pelaku secara sadar, kesaksian dua orang yang adil, bukti fisik seperti barang perampokan, senjata, atau rekaman kejadian. Kejadian dilakukan di tempat umum dan menimbulkan rasa takut atau bahaya nyata. Jika pembuktiannya tidak kuat, maka hukuman had tidak bisa diterapkan dan diganti dengan takzir, yaitu hukuman sesuai keputusan hakim. Islam memberikan tingkatan hukuman bagi pelaku hirabah tergantung tingkat kerusakan yang mereka lakukan. Yang pertama, jika membunuh dan merampas harta, dibunuh dan disalib. Jika membunuh tanpa merampas, dibunuh saja. Jika hanya merampas harta tanpa membunuh, dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Jika hanya membuat takut tanpa mengambil atau membunuh, diusir dari wilayah tersebut, dipenjara atau dihukum takzir. Hukumannya tegas karena perampokan bukan hanya melukai korban, tapi juga mengganggu keamanan umum, membuat orang takut keluar rumah, bahkan merusak stabilitas sosial. Di Indonesia, hirabah tidak disebut secara eksplisit, tapi perampokan, pencurian, dan kekerasan atau pembekalan diatur dalam KUHP pasal 365. Pencurian dengan kekerasan, perampokan dapat dihukum penjara hingga 12 tahun, dan jika menyebabkan kematian, bisa sampai dihukum mati atau seumur hidup. Pasal 338, 340, kalau perampokan dilakukan dengan pembunuhan, pelaku bisa dikenai pembunuhan biasa atau berencana. Berdasarkan UU Terorisme, jika aksinya bersifat masif dan menimbulkan ketakutan luas, bisa juga dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Jadi meskipun istilah hirabah tidak dipakai, substansinya tetap ada dan dijatuhi hukuman berat dalam sistem hukum positif. Hirabah menunjukkan bahwa Islam sangat peduli pada keamanan dan ketertiban masyarakat. Hukumnya tegas tapi juga adil, disesuaikan dengan tingkat kejahatan. Pesan moralnya, jangan sampai kita merugikan atau mengancam orang lain, baik secara kekerasan, senjata, atau intimidasi. Islam hadir untuk melindungi, bukan menghukum tanpa sebab. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.